Halo, apa kabar teman-teman, sahabat bonsai? Selamat pagi, selamat toyah kieu, ketemu lagi di channelnya Ridwan Bintang ya. Ini channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua sekarang ada bahan bonsai yang cukup kecil ya. Ini bisa dibilang super sito ya. Ini kecil sekali, dari batang utamanya kurang lebih hanya sebesar ibu jari ya, tapi ini untuk karakternya sudah cukup bagus teman-teman. Nah, baik dari perakaran maupun ini ke bagian pecahan percabangan ya. Jadi ini sudah saya konsep sejak awal ya, mulai dari pemecahan di percabangan sampai ke nantinya akan menjadikan anak-anak cabang ya. Ini sudah panjang-panjang dari anak cabangnya. Saya akan lakukan programan mungkin wiring ya, untuk mengarahkan anak-anak cabang nantinya supaya ketika nanti sudah cukup balance pembesarannya, nanti sudah bagus ya, tidak kaku seperti ini. Nah, bahkan nanti saya akan melakukan pengatingan ataupun pengepresan di pengeluasan bagian batang terusan ya. Nah, ini nanti akan saya lakukan pengepresan, nanti akan saya gunakan untuk terusannya mungkin pakai tunas yang ini ya. Jadi kalau bonsai yang kecil itu mungkin hanya baru sebesar apa ini ya, sebesar di bawah kelingking udah melakukan penahapan ya, karena memang untuk batang utamanya juga tidak lebih dari ibu jari ya, ya ada lebih lah sedikit lah. Jadi untuk kita belajar membuat atau memprogram bahan bonsai supaya kita lebih cepat untuk apa ya, dari tahapan mulai dari batang utama ke percabangan, kita tidak terlalu lama untuk menunggu dalam tahap belajar. Nah, lebih baik kita menggunakan atau belajar dari bahan yang kecil ya, biar nanti untuk tahapan-tahapannya bisa terbilang cepat ya, mulai dari program akar ke program batang utama, gerak dasar, lalu ke percabangan ya. Ini tidak terlalu banyak memakan waktu, kurang lebih mungkin 1 tahun kita sudah mendapatkan bonsai yang sudah apa ya, sudah bisa dibilang untuk tahapannya sudah hampir selesai ya, mulai dari perakaran ke batang utama, cabang, lalu ke perantingan. Itu 1 tahun sudah sampai di perantingan ya. Berbeda kalau kita memprogram dari batang yang cukup agak besar ya, jadi dari perakaran ke percabangan ke perantingan itu bisa memakan waktu kurang lebih 2 sampai bahkan 3 tahun itu baru di percabangan ya. Jadi alangkah baiknya buat kita untuk melakukan program awal belajar, kita mulai dari yang kecil ya. Walaupun memang tantangannya sebetulnya untuk bahan kecil itu banyak sekali tantangannya ya, karena agak susah juga untuk terutama dalam melakukan pruning, wiring juga agak cukup sulit ya kalau untuk bahan yang kecil, karena memang cabang-cabangnya itu kerapatannya sangat rapat ya kalau dari bahan yang kecil. Oke teman-teman, mungkin itu hanya sedikit penjelasan saja buat teman-teman pemula belajar membuat kerangka bonsai itu. Kalau kita membuat dari bahan yang kecil mungkin waktunya tidak terlalu lama ya. Baik teman-teman, disimak saja bagaimana saya membuat ataupun melanjutkan programan untuk bahan bonsai Super Sito ini. Tapi seperti biasa mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya untuk teman-teman mungkin yang baru hadir di channel saya. Oke, mungkin tahap awal saya akan melakukan sedikit pruning dulu ya. Saya akan pruning dulu untuk melihat nanti pergerakan ataupun pertumbuhan untuk pecahan cabangnya. Nanti setelah saya pruning, saya akan lakukan wiring ya, akan melakukan pengarahan untuk percabangan ini. Lalu nanti saya akan melakukan pengepresan di cabang yang saya rasa ini sudah cukup ya, biar nanti kita akan lanjutkan untuk
cabang-cabang ataupun terusannya menggunakan tunas-tunas yang sudah ada ini ya. Oke, jadi langkah pertama saya akan melakukan pruning dulu ya, biar kelihatan nanti untuk gerak dasar si cabang terusan ini ya. Jadi saya akan lakukan pruning, lalu nanti akan saya lakukan wiring ya. Nah, ini teman-teman setelah saya lakukan pruning ya, jadi untuk cabang-cabang pecahan cabangnya sudah semakin terlihat ya. Nah, ini susahnya kalau kita memprogram bahan yang kecil, ketika melakukan pruning juga agak sedikit susah ya. Kita akan lanjut coba arahkan ya, kita akan wiring untuk ini anak-anak cabang ini. Pengarahannya kita akan langsung arahkan ya. Nah, oke teman-teman, ini setelah saya lakukan wiring ya. Jadi pengarahan untuk pecahan-pecahan cabangnya sudah saya arahkan. Nah, kita akan lihat dari tampak atas ya. Nah, ini dari atasnya ini sudah untuk anak-anak cabangnya nantinya sudah terisi ya. Untuk arah-arah yang kosongnya ini nanti kalau sudah balance, sudah agak besar, nanti akan lakukan pengatingan ya. Jadi untuk saat ini masih memerlukan pengeluasan ya. Nah, ini untuk tangan pertama ini di sebelah kiri ya. Nah, ini untuk tangan kedua di sebelah kanan ya. Nah, ini untuk kita lihat kemungkinan tampak depan ya, tampak depannya. Nah, ini untuk nanti untuk terusan saya gunakan yang ini ya. Ini untuk terusannya, dan yang ini kemungkinan saya biarkan panjang aja dulu. Kemungkinan nanti kalau tumbuh tunas di sini bisa untuk mengisi ke sebelah kanan sini ya. Oke, jadi seperti ini untuk gerak dasarnya. Kita akan lihat nanti perkembangan setelah kurang lebih 2 atau 3 bulan ke depan. Nanti ini saya akan melakukan pengatingan ya kalau sudah balance. Nah, ini programan Super Sito ya, karena tingginya bahkan untuk
batang utamanya ini kurang dari 5 cm ya. Kita akan lihat perbandingannya dengan korek gas ini ya. Nah, ini tingginya malah ini masih tinggian korek gas ya. Nah, sebelah sini. Nih. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan programan untuk bahan-bahan bonsai, terutama dari bahan bonsai yang kecil ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.